Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya, Elnada Givania Syahputri, NIM 4012100093, dan teman saya, Enrico Firzatullah Maulana, NIM 4012100094, akan mempresentasikan materi kami pada video kali ini, yaitu aliran Jabariyah dan Qadariyah. Pengertian Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabar yang mengandung pengertian memaksa. Di dalam kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabar yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Jabbar, berarti Allah Maha memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain, adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Untuk pengertian selanjutnya yaitu latar belakang Jabariyah. Latar belakang lahirnya aliran Jabariyah tidak adanya penjelasan yang sharih. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Adapun tokoh yang mendirikan aliran ini menurut Abu Zahra dan Al-Qasimi adalah Jam bin Safwan. Adapun yang menjadi dasar munculnya paham ini adalah sebagai reaksi dari tiga perkara. Pertama, adanya paham Qadariyah. Keduanya, terlalu tekstualnya pemahaman agama tanpa adanya keberanian mewakilkan, dan ketiga adalah adanya aliran salaf yang ditokohi Muqatil bin Sulaiman yang berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat Tuhan sehingga membawa kepada tasbih. Selanjutnya yaitu adapun ajaran-ajaran Jabariyah dapat dibedakan berdasarkan menjadi dua kelompok, yaitu ekstrim dan moderat. Di antara pemuka Jabariyah, ekstrim dan pendapatnya adalah Jam bin Safwan. Pendapat Jam yang berkaitan dengan persoalan teologi adalah: 1. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Yang kedua itu surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Allah. Iman adalah makrifat untuk membenarkan dalam hati. Selanjutnya itu kalam Tuhan adalah makhluk. Allah tidak mempunyai keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Dan Tuhan juga tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Aliran ini dikenal juga dengan nama Al-Jahmiyah atau Jabariyah Khalisah. Selanjutnya, aliran Qadariyah. Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diinversi oleh Allah. Aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Harun Nasution menegaskan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Menurut Ahmad Amin, sebagaimana dikutip oleh Dr. Hadriansyah, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu melakukan perbuatan mencakup semua perbuatan, yakni baik dan buruk. Kemudian sejarah lahirnya aliran Qadariyah. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi menurut Ahmad Amin,
Ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Ibnu Nabatah menjelaskan dalam kitabnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan kembali lagi ke agama Kristen. Namanya adalah Susan. Demikian juga pendapat Muhammad Ibnu Syu'aib, sementara W. Montgomery Watt menemukan dokumen lain yang menyatakan bahwa paham Qadariyah terdapat dalam kitab Ar-Risalah dan ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Basri sekitar 700 Masehi. Pemikiran aliran Qadariyah. Di antara tokoh-tokoh aliran Qadariyah dan pendapatnya adalah yang pertama, Ghilan. Pendapatnya adalah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Yang kedua, pendapat An-Nazam menyatakan bahwa manusia hidup mempunyai daya, dan dengan daya itu ia dapat berkuasa atas segala perbuatannya. Dengan demikian, pemikiran aliran Qadariyah adalah segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Ganjaran kebaikan di sini disamakan dengan balasan surga kelak di akhirat, dan ganjaran siksa dengan balasan neraka kelak di akhirat. Itu didasarkan atas pilihan pribadinya sendiri, bukan oleh takdir Tuhan. Karena itu sangat pantas orang yang berbuat akan mendapatkan balasannya sesuai dengan tindakannya. Dalam faham Qadariyah, dengan takdir adalah ketentuan Allah yang diciptakannya bagi alam semesta beserta seluruh isinya sejak ajal, yaitu hukum yang dalam istilah Al-Quran adalah sunnatullah. Dengan pemahaman seperti ini, tidak ada alasan untuk menyandarkan perbuatan kepada Allah. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara dan mendukung paham itu. Yang pertama, Quran Surah Al-Kahfi, ayat 29 yang artinya, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Kemudian Quran Surah Al-Imran ayat 165, yang artinya, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu, pada peperangan Badar kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kesimpulan dari materi kami yaitu Jabariyah merupakan paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah SWT. Artinya manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segalanya. Kemudian Qadariyah adalah sebuah firqah yang mengingkari ilmu Allah terhadap perbuatan hambanya dan berkeyakinan bahwa Allah belum memuat ketentuan terhadap makhluknya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita pelajari dari materi video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, kita lanjutkan diskusi melalui grup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.